Oke, buat selanjutnya kita bakal menyambut Mas Jerry dari Atelier Jerry untuk presentasikan dari konteks urban. Silakan Mas Jer, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo semuanya. Ya, kali ini saya mau share tentang approach kita terhadap urban. Mungkin urban juga nggak akan sedetail perumahan yang Yus sudah presentasikan tadi. Dan ini saya sebelum mulai ke dalam desain saya mau kembali lagi bertanya untuk apakah itu COVID gitu dan bagaimana penularannya COVID. Jadi dengan saya tahu bagaimana COVID ini menularkan dari satu orang ke orang yang lain, gitu, saya kira bisa jadi mengintervensi desain ini dalam urban. Nah, terus ini salah satu research yang dilakukan oleh Dr. Yugio Lee. Ini sebenarnya ini grafik ini sudah pernah dibikin sebelumnya oleh Wells tahun 1934 ini. Jadi di grafik ini dia menunjukkan bagaimana droplets itu berevaporasi atau menguap gitu. Karena sebenarnya kan virus COVID itu mungkin sama kayak malaria ataupun demam berdarah gitu memerlukan inang kan untuk berpindah dari satu tubuh ke tubuh yang lain gitu. Nah, di dalam konteks COVID ini diperlukan sebuah inangnya yaitu air atau dalam konteks manusia itu sebuah air liur gitu. Nah, terus di sini bagian ini menjelaskan bagaimana kalau droplets waktu orang bersin itu droplets itu banyak ukurannya itu ada yang besar dari 200 mikrometer itu sampai kecil sekali sampai 20 atau mungkin lebih kurang dari situ. Gitu. Terus jadi semakin kecil dropletsnya tersebut semakin cepat menguap dan semakin besar dropletnya tersebut semakin lama. Tapi juga travel distance atau jarak yang dilewati oleh droplet tersebut pun juga lebih, karena droplet yang besar itu lebih berat, dia bakal jatuh lebih gampang. Tapi yang kecil karena mereka lebih ringan, mereka lebih jauh tapi juga cepat menguap gitu. Nah, karena itu WHO mereka merekomendasikan untuk menjaga jarak 2 meter antara orang. Kemudian di sini saya mengusulkan atau mengumpulkan parameter-parameter berdasarkan dari informasi mengenai COVID. Di sini saya menemukan 2 parameter. Pertama, yaitu satu, waktu penguapan tersebut yang dipengaruhi oleh yang pasti panas. Semakin panas, udara semakin cepat liquid atau apa ya? Air atau cairan langsung menguap. Kemudian kelembaban, semakin lembab itu sebenarnya semakin lama. Terus kemudian pergerakan udara semakin dingin, semakin cepat udaranya, semakin cepat udara tersebut, liquid tersebut menguap gitu. Kemudian jarak antara orang yang di WHO 2 meter tersebut. Kemudian parameter selanjutnya saya pelajari. Ini salah satu informasi yang saya dapat di online. Maksudnya kan saya penasaran, maksudnya seberapa banyak sih penularan di outdoor tersebut gitu. Terus ini informasi yang saya dapatkan, kalau ini research yang pernah dilakukan di Cina dulu, maksudnya setelah COVID, itu sebenarnya di dalam jangka waktu COVID yang sudah outbreak tersebut, itu cuma terjadi satu penularan gitu di outdoor. Kemudian itu apa yang terjadi sih? Nah, itu penularannya itu terjadi waktu 2 orang ngobrol di depan kafe ini, kemudian ada 1 orang yang sakit di dalam. Kemudian karena satu sakit di dalam dan ada udara menghembuskan dari dalam keluar karena perbedaan tekanan udara tersebut, makanya kedua orang tersebut jadi sakit gitu yang ngobrol di luar. Nah, itu terjadi dalam jangka waktu lebih dari 10 menit gitu. Karena itu dari sini saya tambahkan satu parameter lagi, yaitu intensitas paparan. Yaitu waktu seberapa lama sih orang itu terpapar sama orang yang lagi sakit gitu. Orang yang sehat terpapar dengan orang yang lagi sakit.
Nah, karena itu juga diperlukan dosis tertentu untuk satu orang menjadi sakit gitu. Nah, ini jadi parameter yang ketiga. Kemudian melalui beberapa parameter tersebut, saya mulai memikirkan bagaimana untuk mengintervensi sebuah site dan dalam konteks urban tersebut. Nah, ini untuk site-nya saya memilih yang kontekstual di dalam urban, yaitu daerah yang cukup ramai gitu. Karena itu saya memilih Jalan Fatmawati. Kenapa Jalan Fatmawati? Karena satu, mereka memiliki MRT, kemudian juga ada beberapa trotoar juga di samping gitu yang bisa diintervensi nantinya. Karena ini kan kita kalau bicara soal konteks urban kan sudah pasti di outdoor gitu. Jadi bagaimana caranya supaya waktu orang bertemu dengan orang lain di outdoor, mereka bisa terhindar dari penularan tersebut. Nah, ini dalam 3D-nya, dan ini situasi di sananya seperti apa. Jadi sekarang ini sudah ada MRT dan ada trotoar yang lebih lebar dari sebelumnya gitu. Nah, ini permasalahannya kan kalau jam-jam tertentu lebih ramai dari biasanya gitu. Kalau misalnya waktu rush hour gitu, mereka mungkin bisa 8 kali atau beberapa kali lipat lebih ramai daripada jam-jam yang biasanya. Kemudian ini untuk saya langsung approach terhadap bagaimana proses desain atau intervensi terhadap trotoar. Kalau misalnya trotoar sekarang memiliki lebar 3 meter dan orang-orang dengan bebas bisa berjalan dan arah apapun dan memakai space yang ada sesuka mereka. Ini orang bisa lebih rentan untuk menghadap satu sama lain, dan waktu menghadap satu sama lain dalam jarak yang cukup dekat, kemudian satu orang bersin gitu, mereka dengan mudah terpapar karena jarak 2 meter tersebut gitu. Kemudian ini intervensi yang saya lakukan pertama, yaitu dengan split trotoar tersebut menjadi 2 hanya dengan gravel. Kenapa gravel? Orang cenderung lebih milih untuk jalan di lantai yang keras dibandingkan dengan gravel, karena gravel cenderung untuk outdoor dan orang lebih menghindari untuk jalan di tanah-tanah seperti ini gitu. Nah, karena itu dengan men-split ini dan dijaraki oleh 2 meter, sehingga orang otomatis memiliki jarak 2 meter antara sisi satu dengan sisi yang lain. Kemudian dengan menambahkan sebuah furniscape di tengahnya dan diarahkan trotoarnya tersebut, sehingga orang mau tidak mau akan memakai kedua trotoar tersebut dengan arah yang tertentu yang sudah diberikan. Sehingga melalui dua intervensi ini, saya sudah menyelesaikan dua permasalahan utama, yaitu waktu penguapan, waktu orang bersin dan terkena, kemudian jarak antara orang dan intensitas paparannya, dengan mengarahkan dengan cara orang bergerak, mereka tidak akan terpapar terlalu lama. Kemudian ini development dari desainnya tersebut. Ini detail-detail yang saya berusaha untuk identifikasi. Yang pertama, otomatis dengan kondisinya outdoor dan paparan sinar matahari langsung, untuk itu mempercepat penguapannya. Kemudian material yang saya gunakan itu seperti yang mungkin beberapa orang sudah tahu, kalau ada beberapa material yang lebih cepat untuk membunuh kuman ataupun virus. Salah satunya itu adalah dengan tembaga, perunggu. Nah, ini perunggu ini yang saya gunakan sebagai material utamanya, karena hanya dengan 4 jam dibandingkan dengan material lain yang bisa lebih dari sehari gitu. Kemudian di bawah dari furniscape-nya itu terbuka untuk memungkinkan pergerakan udara secara silang. Ini development yang kedua, saya menggunakan juga material yang lebih transparan. Untuk di dalam konteks ini saya menggunakan material BioLiving karena adanya jarak antara serat-serat
masing-masing tersebut itu memungkinkan untuk udara bisa travel. Nah, kemudian dari desainnya dari kisi-kisi tersebut itu juga itu ada bukan udara di antaranya gitu. Sehingga untuk di atas di daerah kisi-kisi tersebut udara bisa mengalir maupun juga ada space dari kisi-kisi dengan yang di gravelnya sehingga udara pun juga bisa mengalir gitu. Jadi droplets yang sudah jatuh ke lantai trotoar tersebut itu pun juga bisa menguap dengan lebih cepat. Kemudian ini implementasi yang bisa saya lakukan terhadap Jalan Fatmawati tersebut. Bagaimana caranya apabila ada rush hour? Yang saya butuhkan space yang lebih gitu. Sehingga kalau space horizontal dalam konteks urban sangat terbatas kan. Karena itu dibutuhkan area lebih, yaitu saya harus menaikkan trotoar tersebut gitu. Jadi mau tidak mau harus ada ruang lebih, yaitu dengan cara vertikal atau skywalk ini. Kemudian di dalam skywalk ini saya mendetailkan, dan ini desain yang terakhir yang masih terbuka untuk approach desain yang lain. Ini saya juga mengimplementasikan beberapa material-material yang bisa dipakai, yaitu handrail yang terbuat dari perunggu, kemudian railing yang terbuat dari besi korten atau besi berkarat, itu supaya tidak menarik orang untuk menyentuh surface yang ada. Kemudian juga untuk bangku ada bench tersebut di mana orang bisa mungkin beristirahat ataupun juga titik viewing points gitu. Itu dibagi dua untuk menjaga jarak antara kedua yang mau duduk. Kemudian di sini bagaimana konteksnya atau feel-nya dalam kota. Ini view-nya waktu saya berada di bawah stasiun MRT. Kemudian ini berada di atas. Dan ini ketika ada titik kumpul. Ya, sekian. Itu aja. Silakan kalau ada yang mau tanya. Terima kasih Mas Jerry untuk sharingnya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditulis di room chat-nya ya. Mungkin tadi ini sih Mas, menarik banget itu tadi pakai, jadi apakah material, tapi untuk material korten itu kenapa pilih kortennya sih malah karena biar orang nggak pegang gitu ya? Apa ada riset atau apa yang mungkin virusnya lebih lama atau gimana di material itu? Sebenarnya Mas, untuk besi itu mereka bisa bertahan sampai kalau nggak salah 4 hari ya. Mestinya lebih lama, tapi cuma untuk mencegah orang untuk nggak menyentuhnya aja sih. Dan sini juga saya pakai expanded, jadi kayak ini berongga sehingga udara pun bisa mengalir dengan bebas. Mungkin dari panelis yang lain ada komentar. Mungkin dari Mbak Feli kan di kantornya juga pakai korten nih. Gimana tuh Mbak? Hai. Halo. Hai. Ya kebetulan banget di kantor kami, di studio kami itu kan pakai korten steel. Sebenarnya sih malah banyak yang pengen megang, tapi bisa jadi itu karena secara desain memang korten steel itu yang di studio kami dibuat cukup cukup dominan secara feature. Jadi malah bikin orang penasaran ini apaan gitu. Itu yang terjadi di studio kami sih. Tapi barangkali kalau desainnya memang nggak segitu dominan,
Mungkin orang juga nggak pengen megang ya, aku nggak tahu ya. Tapi itu pengalaman di sini. Gitu. Terus ini tadi kebetulan di FBudi nih ada yang kasih remarks. Nadia, kita pikir bisa nggak sih kalau dipikirkan material mungkin nggak tahu tembok yang ada lumutnya gitu, barangkali bikin orang jadi nggak mau pegang atau sesuatu yang ada lumutnya. Tapi kita nggak tahu apakah itu kalau secara kelembapan apa segala, apakah itu akan jadi tambah masalah ya dengan COVID. Kelihatannya perlu di research lagi ya soal mouse gitu ya, Mbak ya. Ya itu Mungkin bisa baru teman-teman ini aja sih, sekedar kepikiran aja tiba-tiba. Ya. Bisa sih, saya bisa pelajari lagi tentang itu mouse ya. Ya tapi kalau quarter style itu sih Mas, kalau pengalaman di sini. Ya, oke. Menarik sih. Ini ada pertanyaan nih Mas, dari Mas Dawus. Ada konsiderasi nggak untuk menghindari orang memanfaatkan titik kumpul atau viewing point jadi over capacity? Titik kumpul yang di atas ya Mas, atau yang di bawah? Dua-duanya. Dua-duanya. Mungkin bisa dengan cara menambahkan ini ya, kayak divider gitu di antara mereka. Itu yang menjadi penyakit di urban sih, kalau orang-orang naik sepeda, habis itu mereka kan pasti ada komunitas-komunitas gitu, dan begitu mereka udah ngumpul, pasti kan maunya di titik situ terus kan ya. Mungkin ini di sini mungkin bisa ada peran grafik juga kali ya. Jadi bisa kasih kayak misalnya kayak di lingkungan gitu aja kan mereka taruh tanda XX kayak gitu kan untuk marking bahwa ini cuma boleh 4 orang gitu kan. Atau mungkin mungkin bahkan di pathway-nya gitu bisa dikasih kayak garis-garis yang kayak oke nih kalau misalnya semacam kayak mobil gitu kan, kalau misalnya ini nih jarak 200 meter harus dijaga nih, nggak boleh. Jadi di depannya kalau ada mobil kita harus agak pelanan dikit gitu-gitu kali ya. Ya, mungkin di sini peran kolaborasi kita sama Roots juga. Mana kita bisa masukkan implementasi desain-desain grafis, juga warning begitu ya. Iya. Gimana nih dari Roots, mungkin kalau ada masukan atau ide langsung ini aja ya, langsung lemparkan. Iya, halo. Halo. Ya mungkin benar sih ada butuh peran grafis di beberapa tempat kayak tempat duduk. Ya kan di situ ada tempat istirahat ya, kayak tempat duduk itu. Mungkin salah satu yang perlu di warning juga di situ ada kayak grafis yang bilang kayak untuk mungkin jangan terlalu banyak, kayak maksimal berapa orang doang di tempat duduk kayak gitu. Atau mungkin juga ada beberapa grafis kayak garis-garis atau tanda silang. Sama mungkin juga sebelum naik jembatan ada infografik mungkin tentang perhatikan jarak ke depan, karena kan ini kan sebenarnya ada jarak samping dan samping, jarak antara samping dan samping doang kan. Tapi untuk jarak depan mungkin perlu di warning juga di sebelum naik jembatan itu ada grafis tentang perhatikan jarak di depannya juga gitu. Itu mungkin. Halo, Mel. Ya. Ya mungkin masukan aja sih, pengalaman pribadi gitu kan. Kayaknya dari sisi environmental graphic gitu, kita mesti pikirin sesuatu yang lebih informatif atau edukatif sekalian dibanding sesuatu yang mengintimidatif dengan tanda-tanda silang gitu tuh. Karena kan misalnya kayak contohnya bagaimana Toto membuat urinal yang dia kasih gambar lalernya gitu kan. Ya. Nah, itu kan jadi sesuatu yang secara sugesti akan bukan mempermudah sih. Jadi mendirect orang secara psikologis sehingga manfaatnya adalah si urinal itu bisa lebih bersih misalnya gitu kan. Sederhana kayak seperti itu. Atau misalnya kayak kita bagaimana kalau kita berpikir lagi tanda-tanda silang itu kita ganti dengan
beberapa informasi-informasi atau tulisan-tulisan yang sifatnya justru lebih informatif gitu. Sehingga orang otomatis kan akan merasa kalau didudukin malah dia nggak bisa baca gitu, atau dengan dia duduk sebelahnya dia akan bisa lebih terorientasi untuk membaca dibanding untuk dudukinnya. Ya misalnya contohnya kayak gitu sih. Mungkin yang harus kita pikirin ya dari sisi graphic elemennya yang lebih soft seperti itu ya ke implementasinya gitu ya. Betul Mas, setuju sih karena kan juga dari keadaan grafis soal signage juga di sini masih pakai tanda yang itu aja gitu. Mungkin juga orang semakin sekarang tuh juga udah makin nggak aware lagi gitu. Mungkin kalau memang ada bentuk yang lebih baru lagi, orang jadi lebih aware juga gitu. Benar sih Mas, setuju. Oke, menarik. Mungkin nanti sesinya Melfri dan tim Roots nih akan lebih menggairahkan teman-teman audiens yang lain nih, karena dari selalu kalau dalam sisi arsitektural, graphic elemen itu selalu menarik dan memancing sebuah pendekatan yang penuh dengan kejutan nih. Ditunggu ya Mel ya. Ditunggu episode selanjutnya. Biar beban. Itu dia tuh. Oke, silakan kalau ada yang pertanyaan atau masukan lainnya, karena menurut saya ya hipotesa yang disampaikan teman-teman, terutama Jerry ini kan lebih kepada sesuatu yang gagasan yang menurut kita bisa jadi sesuatu yang ideal dan dalam dalam gagasan ini pun juga kita melihat aspek-aspek yang menurut kita konteks sama kebutuhan yang paling dasar, terutama untuk komuter ya, para pekerja yang sangat tergantung sama kendaraan atau public transport. Kita mungkin baru banget euforia terhadap MRT, terus tiba-tiba dengan kondisi seperti ini MRT jadi mungkin udah nggak kepikiran buat sebagian dari kita untuk menggunakannya lagi gitu. Nah, karena fasilitas-fasilitas yang ada itu menuntut kita untuk mulai memikirkan social distancing yang wajib kita lakukan sebagai protokol kesehatan. Saya rasa ini juga mungkin mudah-mudahan bisa merangsang atau menstimulus ide-ide lain atau gagasan-gagasan lain terhadap kebutuhan-kebutuhan yang spesifik, baik secara desain kita improve, dan baik juga secara pendekatan material-material yang memang bisa jadi satu solusi-solusi material yang sebelumnya belum pernah kita pikirkan. Mungkin masukan dari Mbak Feli menarik juga tuh, artinya bukannya membuat orang jadi merasa terbatas atau jadi menjaga untuk menghindari menghindari dari keinginan untuk menyentuh dan lain sebagainya, malah jadi sisi penasaran yang lebih besar gitu kan, karena ngelihat lucu juga nih apaan nih gitu kan. Nah, itu mungkin kita harus coba pikirkan lagi dari sisi materialnya yang kita akan kembangkan di next dari workshop ini. Silakan yang lain. Mungkin bisa ini juga kali ya Mas, kayak untuk itu kan di bagian handrail tuh, mungkin malah sekalian nggak dijadiin bentuk handrail, biar orang memang nggak pegang sama sekali. Itu kan kalau bentuknya bulat mungkin orang jadi kayak, oh ini harus dipegang nih gitu, masih untuk guidance. Tapi mungkin kalau lebih, atau mungkin bisa eksplorasi secara bentuk juga untuk bentuk-bentuk yang lebih nggak inviting untuk dipegang. Atau mungkin
sesuatu yang basah gimana tuh? Iya, makanya mungkin saya lumut. Mungkin menarik lumut. Yang pasti yang sesuatu yang basah atau slimy orang nggak mau megang. Iya. Nyakit Tapi ya? kalau bahasa itu bukan yang jadinya nanti dia malah menyatu sama partikel gitu. Iya. Oh iya, itu juga perlu dipikirin sih. Itu PR kita sama. Iya. Mungkin harus air yang mengalir, jadinya bukan basah aja, tapi mengalir. Kalian cuci tangan orang di sana. Ini ada pertanyaan. Masukkan aja, ada desain bangku di taman di Inggris yang diberi sekat agar tidak ada homeless yang tidur di taman saat musim dingin dan meninggal karena hipotermia. Untungnya di Indo panas ya. Tapi mungkin dapat dilihat desainnya karena menurut saya hal ini sangat relate dengan PSBB yang duduknya harus berjarak. Nah, iya. Makasih masukannya. Thank you. Okay. Terus ada masukan lagi, ada pertanyaan. Apakah sudah ada riset terkait implementasi penggunaan material perunggu? Mohon dijelaskan tentang setiap material dalam menghambat droplet atau aerosol. Mungkin ada grafiknya atau tabel. Nah, kebetulan mungkin Mas Jerry bisa share dikit tentang dulu sebenarnya di awal-awal kita punya diskusi, Mas Jerry pernah sharing sih tentang beda-beda material ini. Kalau ada bisa secara verbal aja. Bentar, coba. Iya, kalau nggak salah dari Business Insider. Ada sih, ada beberapa material. Nggak ada suara. Iya, tapi emang waktu itu material cover ya yang paling repellent sama, bukan repellent sih, paling cepat lepasnya gitu dari virus-virus COVID ini. Ya, coba bisa cari sendiri kali ya. Business Insider. Kayak di Google gitu ada beberapa material tuh yang dikasih. Misalnya kayak kertas, perunggu ya? Iya. Itu itu beda-beda semuanya. Yang paling buat besi itu lama sih, kayak sekitar 4 harian. Tapi yang paling cepat salah satunya ya itu koper ini 4 jam. Ya. Oke. Menarik. Mungkin nanti sebenarnya kita juga sempat kepikiran beberapa ide, gagasan kita akan coba implementasikan. Ya, yang paling relevan adalah nanti berkaitan dengan ke project-project kami sendiri, dan mungkin ada juga kemungkinan untuk membuat mock-up yang memang bisa di-create untuk kita coba exhibit di salah satu pameran atau kolaborasi pameran yang akan datang gitu. Cuman kita masih melihat ya ke kemungkinan itu ke depan, dan kita juga dengan berkolaborasi dengan BioLiving juga kita juga masih riset beberapa ide itu yang mungkin nanti Mas Lim biasanya penuh dengan ledakan-ledakan ide baru yang bisa merealisasikan atau lebih membuat ini lebih bisa dimanfaatkan atau bisa dikembangkan. Wah, mantap Atelier Riri. Makasih Mas Daus, mantap sekali. Mantap. Mungkin sampai di sini dulu kali ya diskusi kita untuk diskusi tentang esok yang pertama. Mungkin info aja. Oh ya, mau bilang makasih dulu untuk semua attendees yang udah stay sampai sekarang.
Jangan lupa ikutin terus diskusi kita yang selanjutnya. Minggu depan kita akan ada diskusi lagi bareng sama tim FBudi. Dan ini akan menarik banget karena ini dari mungkin kalau yang di sini kebanyakan dari arsitektur bisa ngelihat sudut pandang baru dari fashion, dan nanti untuk selanjutnya ada juga dari product design dan interior design, dan juga ada dari grafik dari Roots & Co. Nah, itu ya ditunggu untuk kita bakal update terus di Instagram kita untuk implementasi dan perkembangan idenya. Oke. Mungkin kita tutup aja sesi hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih tim dari Atelier Riri, dari Soseki, dari Roots, dan dari FBudi. Dan ini kayaknya udah hilang sih BioLiving, cuman shout out buat BioLiving yang udah sponsorin tentang esok. Kasih. Oke. Thank you semua. Ada, iya. Makasih Mas. Hilang soalnya dari panel. Thank you Yus, thank you Jerry, thank you Thea, thank you teman-teman semua. Sampai ketemu next week ya, Teh. Ya, next week. Dengan Mbak Feli dan tim FBudi. See you next week. Semuanya. Bye-bye. Bye-bye.